Bunda Mei IBN mau ajak sobat mengenal 5 tarian khas Sumatera Barat, tari Pasambahan paling populer. Sumatera Barat memiliki ragam tarian yang dikenal di Nusantara. Paling sering dipertunjukkan tentu saja ya tari Pasambahan yang menjadi simbol setiap kegiatan besar. Tarian-tarian khas ranah Minang ini memiliki tujuan tersendiri seperti tari Pasambahan yang bertujuan untuk menyambut tamu, tari ambek-ambek Kano Anau untuk sarana ritual atau kegiatan agama, tari piring yang digunakan untuk ritual ucapan syukur, dan masih banyak lagi. Sedikitnya ada 5 tarian Sumbar yang memiliki cerita yang menarik, berikut daftarnya. Yang pertama adalah tari Pasambahan. Tari Pasambahan merupakan salah satu seni tarian tradisional Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah Sumatera Barat, dan tarian ini ditampilkan dalam acara menyambut tamu dengan maksud sebagai ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu. Kehormatan yang baru saja tiba. Nah, kini tarian ini tidak hanya ditampilkan dalam acara penyambutan tamu, namun juga dalam seni pementasan dan pertunjukan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh sekelompok penari pria dan wanita, dimulai dengan tarian pembukaan yang dilakukan oleh penari pria yang kemudian disusul oleh beberapa penari wanita yang diantaranya ada yang membawa karano berisi selirih, kenang, sadah, dan perlengkapan lainnya untuk disuguhkan kepada tamu. Tarian ini diiringi dengan alunan musik tradisional sebagai pengiring tarian dan lagu atau kata-kata sebagai ucapan selamat datang dari pihak tuan rumah terhadap tamunya. Tarian ini dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama atau iringan pembuka dimulai dengan penari pria yang menari dengan gerakan pencaksilat khas Minang, yang kemudian penari wanita bergabung dengan menari dengan gerakan yang anggun, sedangkan penari pria menari dengan gerakan pencaksilatnya. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi persembahan atau persembahan, di mana penari wanita yang membawa perlengkapan persembahan mendatangi tamu yang diiringi oleh penari wanita lainnya yang menari dengan gerakan lemah gemulai, dan dilanjutkan dengan tarian penutup. Dalam sesi tarian penutup, penari pria dan wanita menari bersama dengan gerakan seperti sebelumnya hingga tarian selesai. Para penari menggunakan busana adat khas Minangkabau dari Sumatera Barat, dan biasanya penari wanita menggunakan tengkulak atau hiasan kepala, baju batabueh atau busana atas, lambak busana bawah, salampang, dan beberapa perhiasan lainnya seperti dukuhan atau kalung atau gelang, dan cincin untuk penari pria menggunakan destar atau penutup kepala, baju sarawa atau celana, sasampiang, cewek ikat pinggang, dan sandang. Yang kedua adalah tari ambek-ambek Koto Anau. Tarian yang satu ini berasal dari daerah Koto Anau, Lembang Jaya Solok, Sumatera Barat, yang merupakan mimik anak-anak ketika mereka bermain, bercanda, pura-pura berkelahi, yang dilengkapi dengan menggunakan gerakan pencaksilat atau gerak dan rasa sebagai satu bentuk materi permainan anak nagari Minang. Awalnya tarian ini dijadikan sebagai sarana ritual atau kegiatan agama dalam suatu kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memperkukuh ajaran agama Islam. Karena seluruh masyarakat di Nigari Koto Anau beragama Islam, hal ini berkaitan dengan prinsip hidup masyarakat Minangkabau yang memegang teguh aturan adat, sesuai dengan pepatah adat Minangkabau adat Basandi Syarak atau syarat Basandi Kitabullah. Pada masa itu terdapat sebuah keharusan ya untuk belajar mengaji di surau atau masjid terlebih dahulu sebelum mempelajari tari mancak. Setelah mengaji, murid akan membawa halaman surau yang dinamakan sasaran. Belajar tari mancak dilakukan sesudah Isya, terkadang hingga subuh sesuai dengan tradisi Minangkabau, dan saat itu yang tidak memperbolehkan perempuan belajar menari. Tarian ini dibawakan oleh laki-laki. Yang kedua adalah tarian piring. Tarian yang satu ini tentunya sudah sangat familiar di telinga kita. Tarian ini memang menggunakan piring beneran loh, tapi piring merupakan tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi piring. Dalam tarian ini pun
Para penari mengayunkan piring di tangannya mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa membuat satupun piring terlepas dari tangan. Tari piring berasal dari daerah Solok, Sumatera Barat, yang menurut legenda tarian ini muncul dengan fungsi sebagai tarian dalam upacara kesuburan. Tarian ini juga menjadi salah satu bentuk seni tradisional yang banyak menyimpan nilai-nilai keindahan yang cukup tinggi dan mengandung nilai-nilai kebudayaan leluhur yang sangat mendalam. Selain itu, tari piring juga merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat terhadap para dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan dalam piring sambil melangkah dengan gerakan yang dinamis. Kini, tari piring ditarikan untuk menyambut tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tarian ini menjadi tarian populer yang kerap ditampilkan dalam ajang promosi bidang pariwisata dan kebudayaan Indonesia, berbarengan dengan tari saman, tari pendet, dan tari jaipong. Yang keempat adalah tari payung. Sama seperti namanya, tarian ini menggunakan payung berasal dari Minangkabau. Tarian ini tergolong dalam tarian Melayu versi Minangkabau yang dahulu menjadi bagian dari pertunjukan sandiwara dan sering ditampilkan dalam acara memperingati hari-hari besar Kerajaan Belanda pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Tari payung dilakukan dengan cara memainkan payung dan biasanya dibawakan oleh 3-4 penari yang berpasangan, pria dan wanita. Karena tarian ini merupakan cerminan dari pergaulan muda-mudi, maka payung dari tarian ini bertujuan untuk melindungi mereka dari hal-hal negatif. Biasanya gerakan penari laki-laki seolah-olah sedang melindungi kepala penari wanita, sedangkan selendang penari wanita melambangkan sebuah ikatan cinta suci yang sedang terjadi. Yang kelima adalah tari lilin. Masih berasal dari Minangkabau, tari lilin juga menggunakan lilin sama seperti namanya. Umumnya tarian ini dibawakan oleh sekelompok penari dengan gerakan yang atraktif dan juga seirama dengan alunan musik pengiringnya. Tarian ini menceritakan seorang gadis yang ditinggal pergi kekasihnya atau tunangannya untuk mencari harta. Selama ditinggal, gadis ini telah kehilangan cincin tanda pertunangan yang diberikan. Kemudian gadis tersebut mencari cincinnya hingga larut malam dengan lilin sebagai penerangan yang ditempatkan di atas piring kecil. Gerakan tubuhnya yang mulai membungkuk dan gerakan berdoa melahirkan sebuah gerakan tarian yang sangat indah. Sama dengan keunikan gerakan tarian ini, yaitu tari lilin. Awalnya, tarian ini berfungsi sebagai salah satu tarian ungkapan rasa syukur kepada dewa saat musim panen datang dengan hasil yang melimpah ruah. Namun seiring perkembangan zaman, tarian ini berubah menjadi jenis tarian hiburan bagi masyarakat Minangkabau. Demikian sekilas info dari Bunda Mei IBN. Semoga video ini bermanfaat.